Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ayat 6 ya. Lanjut di ayat 6 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Jadi ayat ini ayat 6 dan ayat 7 menceritakan tentang orang kafir ya. Setelah kemarin sudah selesai sampai ayat ini membicarakan tentang orang muttaqin, orang yang dijanjikan masuk surga, orang yang beruntung. Sekarang mulai ayat 6 sampai ayat 7 membicarakan tentang orang-orang kafir ya. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang mereka kafir ya. Kafir secara bahasa ya, al-kufru secara bahasa sitrus syai. Ya, al-kufru kekafiran itu, kekufuran secara bahasa adalah menutupi sesuatu ya. Menutupi sesuatu. Itu kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir. Menutupi sesuatu. Begitu juga kalau membaca di tafsir Al-Azhar ya, Bihamka menjelaskan bahwa secara bahasa kafir itu menimbuni atau menyembunyikan ya, sehingga tidak kelihatan lagi. Jadi petani yang menanamkan benih lalu menimbunnya dengan tanah sehingga benih itu terbenam di dalam tanah, dinamai juga orang kufar. Secara bahasa ya. Secara bahasa. Itu dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Jadi secara bahasa kafir, kufur itu adalah menutupi sehingga tidak kelihatan. Secara syar'inya, secara syarak, menurut istilah syarat, istilah syar'i wa syar'an at-takdzibu billahi wa bima ja'at bi ruslahu anhu kullan au ba'dan. Di Aisyah Tafasir dijelaskan secara syar'i yaitu mendustakan Allah ya. Secara syar'i namanya kafir itu mendustakan Allah dan mendustakan apa? Mendustakan apa yang datang kepada rasul-rasulnya. Baik itu semuanya atau sebagian. Jadi mendustakan Allah dan mendustakan ajaran-ajaran Rasulnya, baik itu mendustakan semuanya maupun sebagian. Atau di tafsir Munir juga dijelaskan, wa kullu man lam yu'min bil Qur'ani fahuwa kafir. Wa kullu man, dan setiap orang lam yu'min yang tidak beriman bil Qur'ani dengan Al-Qur'an fahuwa kafir. Dia adalah orang kafir ya. Setiap orang yang dia tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka dikatakan dia kafir. Itu secara syar'inya. Istilah syara' ya. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang mereka kafir, sawa'un. Sungguhnya orang-orang yang mereka kafir, sawa'un, sama saja. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka, apakah ya? Apakah? Angdarta, akhiran ini kamu ya. Kamu atau engkau. Angdarta. Kamu beri peringatan hum pada mereka. Apakah? TA-nya tadi apakah? Angdarta, akhiranta kamu beri peringatan hum kepada mereka.
Jadi orang-orang kafir itu sama saja atas mereka, apakah kamu beri peringatan kepada mereka ya. Kalau peringatan kepada mereka, yang dar tahum itu al-ingdar, namanya ingdar itu peringatan, maksudnya apa? Al-i'lam ma'at takhfif. Jadi pemberitahuan dengan disertai ancaman ya. Itu namanya al-ingdar. Al-ingdar itu apa? Al-i'lam ma'at takhfif. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum. Orang kafir itu sama saja atas mereka, apakah kamu beri peringatan kepada mereka ataukah lam, tidak, ataukah tidak, tungdirhum, kamu beri peringatan pada mereka, la, tidaklah, yu'minuna, tidaklah mereka beriman. Jadi orang kafir, apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka, tidaklah mereka mau beriman. Ini menurut ayat 6 ini ya. Makanya di tafsir Jalalain dijelaskan ya, innal ladzina kafaru ini contohnya siapa? Ka'abi Jahal, seperti Abu Jahal, Abi Lahab ya. Wa nahwiya dan lainnya. Jadi mereka tidak mau beriman meskipun sudah diberi peringatan oleh Rasulullah SAW ya. Meskipun tahu kebenaran Quran pun dia tidak mau beriman ya. Makanya dikatakan Rasulullah tentang sombong ya. Al-kibru badarul haqqi wa ghamtun nas. Namanya kesombongan itu adalah badarul haqqi, mengingkari kebenaran. Ya dicontohkan tadi seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu sebenarnya tahu tentang kebenaran Quran dan kebenaran Rasulullah SAW, tapi mereka mengingkari kebenaran karena punya sifat sombong ya. Makanya kata Rasulullah, al-kibru, namanya sombong itu badarul haqqi, mengingkari kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia atau meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Makanya orang yang disifati ada sifat sombong ini, mereka meskipun diberi peringatan Al-Quran, maka tetap saja tidak mau beriman ya. Meskipun tahu kebenaran Quran. Beda orang kafir yang belum tahu sama sekali dan tahu kebenaran Quran ya, kadang langsung mau beriman ya. Seperti para pendeta yang masuk Islam itu, kalau kita tahu cerita tentang Bu Irina Handono misalnya, ketika belajar terus tentang ilmu teologinya ya, di agamanya, agama Kristen, sampai tingkat tinggi ya, kuliah di tingkat yang tinggi, sampai disuruh sama dosennya suruh meneliti Islam, sehingga menerima buku terjemahan Quran. Dan sekali baca surat Al-Ikhlas, baca terjemahannya, baca Qul huwallahu ahad, dibaca terjemahannya, Qul katakanlah Allahu ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Ketika membaca satu sekali aja, saat langsung, oh ini yang benar ini, Allah itu esa ya. Itu bagi orang yang kafir tapi belum tahu sama sekali ya, belum tahu kebenaran Islam, tahu kebenaran Quran, langsung iman ya. Beda dengan yang dibicarakan ini, sudah tahu kebenaran tapi dengan sifat sombongnya mereka menolak kebenaran Al-Quran ya. Nah, menolak kebenaran Al-Quran. Jadi ini saja tentang apa? Tentang orang-orang kafir ya, yang sama saja diberi peringatan sama tidak diberi peringatan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.